dari Raja Pelau, dari keluarga Raja Pelau, Bapak Haji Abdul Basir ataupun Cina dengan keluarganya. Mereka menghibahkan tanah ini yang luasnya kurang lebih 7 hektar untuk pembangunan sekolah ke depan. Jadi insya Allah ini yang sudah ada, ini bangunan yang ada ini bangunan SD. Sementara 2 ruang yang di sebelah kiri kita ini adalah bangunan baru untuk sekolah pendidikan menengah pertama. Dan rencana kami ke depannya sesuai dengan visi misi dari orang tua-tua kami yang mendirikan yayasan ini, itu akan berkembang. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa berdiri sebuah SMK atau sederajat, barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan keterangan saya ini bisa menggugah kita semua untuk kelanjutannya seperti apa yang kita harapkan. Barangkali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Islam Hatuhaha dengan asas juang Pancasila, landasan iman kepada Allah, mengemban amanat yang mulia.
saja Ya. apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia Latukonsina sebagai wakil ketua Yayasan Pendidikan Islam atau HH yang ada di ORI. Nah, ketemu orang tua-tua yang di Ambon ini termasuk beta papa ya, Pak Zainuddin Latukonsina yang ada di dalam ceritanya wakil ketua itu. Lalu kemudian Abang Ucu pun papa. Terus mereka melihat ada tumbuhnya pendidikan swasta yang berdasarkan agama. Ya, ada agama kan ada agama, ada Kristen, ada Katolik, lalu kemudian Islam. Nah di Ambon itu beta lihat dulu waktu masih beta di sana itu beta lihat itu pendidikan Islam yang terkenal itu Permi, lalu Al Hilal, ya. Ketong di ORI itu sebenarnya dari dulu itu sudah ada munculnya ide-ide untuk membina sebuah pendidikan yang dasarnya Islam. Tetapi pada tahun 56 itu kelihatannya ingin itu mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama dalam satu sekolah. Gitu. Kan sudah ada madrasah, sudah ada di sana juga. Tapi kalau yayasan ini muncul karena ingin istilah kerennya sekarang ini adalah integrasi. Yayasan itu kemudian itu dinamakan Yayasan Pendidikan Islam Hatuhaha, YPIH. Itu berdiri berdasarkan akte notaris nomor 7 tahun 56 loh. Itu oleh para pengambil inisiatif antara lain beta pun papa, Pak Zainuddin Latukonsina, lalu kemudian Pak Patihena Latukonsina. Nanti sudah itu dia dari CV Budi Mulia. Dari CV Budi Mulia. Lalu kemudian ada Pak Abdul Muthalib Tuan Kota, itu dari firma UPIM. Mereka semua pegawai-pegawai swasta. Lalu ada dari CV Alaka. Alaka itu di bawah pimpinan Pak Rakib Latukonsina, adiknya Pak Abdul Basir Latukonsina, Bapak Raja Pilau tua yang sudah meninggal. Sekarang kan anaknya Pak Fendi. Lalu kemudian ada lagi pegawai-pegawai dari Budi Mulia yang lain, misalnya Abdul Halim Salampesi, lalu ada Maudin Talaohu, itu dia itu dari satu agen materi makanan ya, yang pada waktu itu antara Ambon dan Makassar itu kan saling membantu untuk penjualan makanan dari Makassar ke Ambon. Tahun 56 antara lain 6 orang menghadap. Dia menghadap ke Meister Christian Suplanit sebagai notaris waktu itu. Sebelum mereka pergi ke Christian Suplanit, itu mereka mendapat izin dari Kejaksaan Pengadilan Ambon. Pada waktu itu Bapak Usman Latukonsina sebagai jaksa di Pengadilan Negeri Ambon waktu itu. Sehingga kalau beta lihat dari mulai munculnya lembaga ini, itu dia sudah merupakan suatu lembaga yang sifatnya modern. Mengapa beta bilang begitu? Karena dia pertama kali itu mengutamakan legalitas dulu. Lalu kedua, dia menyusun suatu struktur organisasi yayasan yang sangat bagus. Yang sekarang ini ketong sebenarnya baru lihat, tapi dari dulu tahun 56 itu sudah ada. Jadi beta bilang, ini bapak-bapak dulu ini sangat visinya sangat jauh ke depan. Di situ ada struktur organisasinya, itu ada pelindung, ada penasihat, baru kemudian dewan penasihat disebut dewan, lalu kemudian ada dewan pengurus, lalu kemudian ada yang disebut dengan anggota atau pembantu. Nanti kita akan melihat bahwa mereka yang menghadap ke Meister Christian Suplanit sebagai notaris itu berjumlah 6 orang. Itu berasal dari ada pegawai negeri, ada pegawai-pegawai usaha swasta, lalu kemudian ada buruh yang menghadap ke Meister Cornelis itu. Ada 6 nama yang beta masih hafal dorang karena beta umpapa termasuk di dalamnya, yaitu Zainuddin Latukonsina, beta umpapa sendiri. Terus yang kedua itu adalah Patihena Latukonsina yang tadi beta bilang, itu pegawai dari CV Budi Mulia. Lalu yang ketiga itu adalah Samayan Latukonsina juga. Itu dia sebagai pegawai CV Alaka. Pada waktu itu CV Alaka dipimpin oleh direkturnya Rakib Latukonsina, Pak Rakib Latukonsina, adiknya Bapak Raja
atau konsen Raja Belau. Lalu Maudin Talaohu yang bekerja di Akhensab disebut Akhensab Jaya. Lalu yang satu lagi adalah Abdul Halim Salampesi. Abdul Halim Salampesi itu kalau sekarang anaknya yang kawin dengan Jaksa Sidik Latu Konsina yang anaknya salah satu anak bungsunya itu. Mereka itulah yang menghadap. Yang menjadi tukang mengetiknya itu papanya Uy. Jadi kakak Talib itu sebagai pegawai firma Upin itu beliau itu tukang ngetik. Dan dia ketik, kita masih ingat itu dia ngetik di atas mesin ketik Royal. Tahun 56 itu beta persis, kalau beta salah beta persis masuk SMA. Tahun 55 beta tahu ya, 1 tahun setelah beta di SMA. Jadi beta masih ingat waktu itu gerakan ini muncul. Nah, mengapa beta bilang lembaga ini mementingkan pertama kali itu legalitas, kedua struktur organisasi? Karena di dalam aktenya itu sangat rinci diuraikan. Rapat harus dilaksanakan paling sedikit 3 kali 1 tahun. Atau apabila ada hal-hal yang perlu diputuskan, itu mesti ada rapat. Yang berikutnya, dari mana uangnya? Mereka datang ke sana itu dengan membawa modal 300 perak, 300 rupiah. Dari mana asal uang 300 rupiah itu? Dari 6 penghadap tadi untuk memberikan modal dasar agar pembentukan yayasan. Itu yang saya sebut dengan, oh ini berarti ini sudah bagus sekali. Lalu yang ininya lagi, soal keuangan. Mereka bilang soal keuangan, untuk keuangan itu harus ada usaha untuk mendapat dari mana sumber yayasan, sumber pembiayaan yayasan. Mereka bilang bisa dari anggota, tapi bisa juga dari penyumbang-penyumbang atau donatur-donatur, tapi bisa dari instansi pemerintah, bisa dari instansi swasta. Itu. Lalu dalam yayasan ini, dalam aktenya sudah ditentukan, setiap tutup buku 31 Desember, itu yayasan harus melaporkan. Jadi benar-benar sebuah lembaga yang secara legal itu disahkan. Konsekuensinya atau setelah itu disahkan tahun 56, lalu kemudian dibentuk apa yang disebut dengan sekolah dasar. Karena waktu itu kan kita, sekolah dasar itu adalah sekolah yang pertama kali harus ditempuh, baru kemudian baru sekolah menengah pertama SMP atau sederajat, baru kemudian SMA. Pada saat itu tahun 56 itu sekolah dasar namanya Sekolah Dasar Al-Khairiyah. Sekolah Dasar Islam Al-Khairiyah ORI. Mengapa disebut ORI? Karena memang yayasan ini berkedudukan di ORI dan inisiatifnya berasal dari ORI. Tidak berarti bahwa semuanya orang ORI yang menunjang ini. Disebut Hatuhaha, konsekuensinya adalah mereka yang masuk di dalam kepengurusan, baik dari pelindung, penasihat maupun Dewan Pengurus, itu berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari 5 negeri. Hatuhaha. Hulali usus yang masuk lagi, barang Hulali kan sudah Kristen. Hatuhaha ini adalah kerajaan tua, kerajaan kuno di Pulau Haruku, yang kalau nyong-nyong baca sejarah, itu adalah kerajaan Islam yang tidak pernah terkalahkan oleh penjajah siapapun. Apa ia Spanyol ataukah dia Belanda atau Portugis. Enggak pernah dijajah oleh, tidak pernah tunduk kepada salah satu kerajaan, dia berdiri sendiri. Itu Hatuhaha itu. Makanya dia sudah suka menggagahkan diri itu karena dia mandiri dari dulu kekuatannya itu. Lalu diambil nama Hatuhaha itu dari kerajaan Islam Hatuhaha itu, supaya ini menjadi sejarah kan. Nah, konsekuensinya adalah memang harus terlibat paling tidak tokoh-tokoh yang pada saat itu bisa membantu kemajuan pendidikan itu dimasukkan dalam yayasan ini sebagai pelindung, sebagai dewan pengawal, dewan dewan penasihat dan pengurus. Antara lain tokoh yang umpamanya dianukan dengan Sangaji. Sangaji itu kan dari Rohmoni, meskipun beliau sendiri itu dari ORI, tapi dia berasal dari Sangaji itu dari Rohmoni. Terus salah satu penasihatnya.
Kalau yang pelindungnya itu Pak Ajit Latukonsina, itu memang dari Pelau, ya. Dan dia itu adalah kepala bagian pemerintahan umum dari kantor Gubernur Maluku. Itu pelindung. Sedangkan Dewan Penasihat itu banyak, antara lain unsur-unsur dari Rohmoni, lalu kemudian Pelau, lalu kemudian dari Kailolo. Nah, Kailolo ini bapaknya Pak Ucu Marsabesi, Juprahimi. Juprahimi toh bapaknya Abdul Syukur Rahimi, tapi waktu itu disebut Abdul Syukur Marasabesi. Dia itu pegawai kantor urusan agama Jakarta. Kalau betul Papa kantor urusan agama Maluku, kalau dia kantor urusan agama Jakarta, Abdul Syukur Marsabesi. Sehingga kalau beta lihat pengurusnya itu ada gabung, ada tokoh-tokoh pada waktu itu, tentu sekali tokoh. Tidak berarti hanya tokoh yang pegawai dan sebagainya, tapi pengurus itu sendiri dilengkapi oleh semua anggota, yang ada yang pedagang, lalu kemudian ada yang petani, lalu kemudian ada yang buruh. Nyong tahu dulu di Ambon itu orang bisa mati lapar kalau orang Pelau yang ada di pelabuhan, karena mereka adalah pengangkut beras yang diturunkan dengan kapal. Dan ini satu kebanggaan, anak-anak mereka kemudian menjadi anak-anak yang sangat pandai-pandai, pintar, sehingga ada yang insya Allah, sehingga ada yang gagal ya. Misalnya. Mereka itulah yang penyumbang tetap. Setiap mereka dapat upah dari pelabuhan, mereka akan menyisihkan 50 perak untuk yayasan ini. Lalu